Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arlin Aryestiani dari tim Siap Kerja Paskar ID yang akan membawakan modul terkait perbedaan CV kreatif dan CV ATS. Pada topik ini kita akan membahas terkait karakteristik CV kreatif dan CV ATS beserta dengan penerapannya ketika melamar pekerjaan. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah CV ATS dan CV kreatif? Apakah kalian tahu perbedaannya? Mari kita bahas bersama-sama. CV ATS adalah CV yang akan diseleksi melalui applicant tracking system, sehingga akan menyeleksi CV yang masuk dalam sebuah sistem, bukan recruiter atau lewat HRD. Sedangkan CV kreatif adalah sebuah CV yang menunjukkan kepribadian kalian dengan desain dan tampilan yang cenderung lebih menarik. Selain itu, ada juga beberapa hal lainnya yang menjadi perbedaan antara CV kreatif dan CV ATS. Kapan harus menggunakan CV ATS atau CV kreatif? CV ATS digunakan saat melamar di perusahaan besar seperti BUMN dan perusahaan swasta lainnya. Saat melamar di area bisnis seperti business development, marketing, public relation, HRD, dan lain sebagainya. Atau pada saat dikirim melalui website perusahaan, website job portal. Sedangkan CV kreatif digunakan saat melamar di perusahaan kecil menengah. Saat melamar sebagai design and creative pada area graphic design, fotografer, ilustrator, dan lain sebagainya. Atau pada saat dikirim melalui email yang secara langsung ditujukan kepada manajer atau HRD. Berikut ini adalah contoh CV ATS. Pertama, gunakan template simple dan tidak mencolok. Gunakan template CV yang simple dan minimalis. Hindari menggunakan template dengan desain dan warna-warna yang mencolok. Sistem tidak dapat membaca CV dengan desain dan warna yang mencolok. Semakin sederhana CV yang Anda buat, akan semakin besar peluang CV Anda terbaca oleh sistem ATS. Kedua, gunakan font standar atau formal. Penggunaan font juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Sebab sistem akan susah untuk memproses jika Anda menggunakan font yang tidak formal. Sebaiknya gunakan font seperti Arial, Times New Roman, ataupun Helvetica agar mudah dibaca oleh sistem ATS. Ketiga, optimalkan kata kunci. Menampilkan kata kunci sesuai dengan posisi yang dituju merupakan suatu hal yang sangat penting. Misalnya, Anda melamar sebagai penulis, maka tulislah kata kunci sesuai dengan profesi penulis. Keempat, hindari menyisipkan gambar dan tabel. CV ATS tidak akan memuat foto, logo, gambar, tabel, diagram, warna gelap, dan berbagai macam simbol. Sebab sistem ini tidak dapat membaca hal tersebut dan hanya dapat membaca kata kunci yang ada pada objek garis saja. Jika kalian memasukkan kompetensi kerja dalam sebuah text box, uraian teks yang ada di dalam text box tersebut tidak akan terbaca oleh sistem ATS. Kelima, periksa CV sebelum dikirim. Agar CV Anda termasuk dalam CV ATS friendly, Anda dapat melakukan tes copy and paste di editor teks seperti biasanya. Jika ada informasi yang hilang ataupun isi yang tidak teratur, maka perbaikilah CV yang Anda buat. Jika kalian sudah paham, saya akan menjelaskan contoh CV kreatif. Pertama, untuk membuat CV kreatif dalam satu halaman, Anda harus membagi dua sisi layout kiri dan kanan. Pada bagian kiri biasanya akan diisi dengan informasi personal seperti foto, profil summary, kontak, skill, interest, dan bahasa. Selain itu, pada sisi kanan Anda bisa mengisi dengan informasi sebagai berikut: pendidikan, organisasi, pengalaman kerja, seminar, publikasi, dan juga training. Kita akan jabarkan satu persatu. Pertama, foto. Untuk proyek luar negeri, Anda memang tidak disarankan melampirkan foto. Namun, apabila Anda mendaftar volunteer, magang, organisasi, sebaiknya cantumkan foto Anda di dalam CV. Namun perlu diingat, foto Anda harus profesional. Jangan foto asal-asalan atau tidak rapi. Hal ini akan mempengaruhi penilaian HRD. Kedua, personal profile. Personal profile adalah bagian yang berisikan nama lengkap, usia, nomor handphone,
email, dan juga domisili. Tips di sini Anda tidak harus mencantumkan alamat secara lengkap, sebab kita tetap harus berhati-hati agar data kita tidak disalahgunakan. Ketiga, profil summary. Profil summary merupakan bagian yang berisikan paragraf singkat tentang diri. Usahakan jangan terlalu general dan juga tidak terlalu berlebihan. Anda bisa membuat detail, semisalnya bidang studi, interest, skill, dan sebagainya. Singkat saja, jangan terlalu panjang. Keempat, riwayat pendidikan. Tampilkan 2 background pendidikan terakhir dengan periodenya. Adapun formatnya adalah tingkat pendidikan, jurusan, universitas, IPK, dan juga periode. Ingat, tulis 2 pendidikan terakhir saja. Kelima, skills. Pada bagian CV kreatif yang satu ini, Anda bisa memasukkan skill yang relevan, prestasi, pengalaman, dan sebagainya. Ingat, jangan gunakan skala untuk mengukur kemampuan Anda. Keenam, bahasa. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahasa. Jika Anda melamar kerja atau bagian profesional lainnya, terkadang disyaratkan menggunakan bahasa Inggris meskipun pasif. Untuk itu, Anda bisa mencantumkan bahasa yang Anda kuasai. Ketujuh, pengalaman. Pengalaman magang, volunteer, dan organisasi bisa saja Anda tulis dengan posisi atau job desk, nama organisasi atau perusahaannya, dan detail periode. Berikan deskripsi ini untuk menggambarkan tugas job desk tersebut. Baiklah rekan-rekan sekalian, setelah penjelasan mengenai modul dokumen penting dalam melamar kerja, sebelumnya kita sudah membahas terkait cara membuat CV, membuat surat lamaran kerja, membuat portfolio, serta membedakan CV ATS dan kreatif. Semoga modul ini bisa membuat rekan-rekan siap dalam proses rekrutmen dan tes yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian modul kali ini, sampai bertemu di modul berikutnya.